Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita sama-sama bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Pernahkah kalian menyaksikan seorang siswa di sekolah yang duduk sendiri, tidak punya teman, selalu jadi bahan ejekan? Apakah ia lemah? Ataukah ada sesuatu yang belum kita tahu? Pernahkah kalian bertanya, kemana perginya orang-orang yang dulu dikenal paling ditakuti? Bisakah mereka berubah? Dan jika iya, mengapa mereka kembali? Cerita ini bukan sekadar tentang perundungan. Ini tentang seseorang yang bangkit dari masa lalunya dan memilih untuk berdiri membela yang dulu pernah ia lukai. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi kisah ini lebih dekat dengan kenyataan daripada yang kita kira. Langit Yogyakarta siang itu cerah. Tapi tidak dengan hati seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia duduk di pojok kantin sekolah, sendirian. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang ingin duduk bersamanya. Suara riuh anak-anak lain di kantin terasa seperti dunia lain yang tak bisa ia masuki. Raka memakai kacamata tebal. Rambutnya selalu rapi, seragamnya bersih, tapi ada yang berbeda darinya. Ia terlalu sunyi, terlalu mudah untuk diabaikan. Dan terlalu sering jadi sasaran. Rat. Makanannya basi ya. Kot mukanya kayak mau nangis. Tawa meledak dari meja sebelah. Gilbran, siswa kelas 11, adalah pemimpin tak resmi dari geng kecil berisi anak-anak pembuat onar. Mereka suka menggoda, mengolok, dan kadang melampaui batas. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, meremas sendok di tangannya. Ia sudah terbiasa. Tapi hari ini, ejekannya terasa lebih menusuk. Gilbran mengambil tas Raka dan meletakkannya di lantai yang basah. Yopas, kecebur ya. Tawa mereka makin keras. Jam pelajaran berlalu lambat. Tapi waktu terasa cepat ketika Raka menemukan dirinya sudah diseret oleh Gilbran dan teman-temannya ke belakang gedung sekolah. Tempat yang sunyi. Jauh dari pandangan guru. Lo pikir lo bisa terus diam dan gak kenapa-kenapa ya? Gilbran memegang kerah baju Raka. Salah satu dari mereka mengambil batu kecil dari tanah. Raka menutup mata. Ia tak ingin menangis. Tapi ia juga tak tahu harus bagaimana. Dan saat itulah, suara berat terdengar dari belakang pohon besar. Lepaskan dia. Gilbran menoleh. Raut wajahnya berubah. Seseorang berdiri di antara bayangan pohon dan cahaya sore yang mulai menguning. Sosok itu memakai seragam sekolah, tapi tak seperti siswa biasa. Tubuhnya tinggi, langkahnya mantap, dan wajahnya asing, namun tak sepenuhnya baru. Kamu siapa? Suara Gilbran sedikit goyah. Anak itu mendekat. Matanya tajam. Tatapannya menusuk. Tapi anehnya, bukan dengan amarah. Sudah kubilang. Lepaskan dia, ucapnya lagi. Pelan, namun tak bisa dibantah. Salah satu dari geng Gilbran bergumam pelan. Itu bukan Bima? Tiba-tiba suasana berubah. Udara jadi berat. Gilbran melepaskan kerah baju Raka. Semua menatap sosok yang sekarang berdiri tegap di antara mereka. Raka membuka matanya perlahan. Dan melihat seseorang yang tak ia kenal. Tapi mata itu seperti menyimpan luka yang dalam. Dan tekad yang lebih dalam lagi. Satu persatu langkah mundur terdengar. Geng Gilbran bukan takut karena jumlah. Tapi karena nama itu. Nama yang lama tak disebut di lingkungan sekolah mereka. Bima Rahadian. Dulu, Bima adalah murid paling ditakuti. Tingkahnya brutal. Sekali marah, satu bangku bisa terlempar. Banyak siswa pernah jadi korbannya. Bahkan pernah ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Dan karena itulah, Bima dikeluarkan dari sekolah ini 2 tahun lalu. Setelah itu, tak ada yang tahu kabarnya. Namun kini, ia berdiri kembali di sekolah yang sama. Dengan wajah yang lebih tenang. Tubuh yang lebih dewasa. Dan tatapan yang tak lagi menakutkan, tapi tegas dan penuh kendali. Udah, Gil. Gak usah cari masalah, ucap salah satu anggota geng dengan suara bergetar. Gilbran memaksakan senyum sinis. Kita pergi bukan karena takut. Tapi males aja ribut sama orang yang udah pensiun. Namun langkah mereka cepat. Tak ada yang menoleh ke belakang.
Raka masih berdiri di tempat. Tangannya gemetar. Ia tak mengerti siapa sosok yang tiba-tiba muncul membelanya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Bima menoleh padanya. Kamu gak apa-apa? Suara itu dalam. Tapi ada kehangatan yang tulus. Raka mengangguk pelan. Bima menghela napas, lalu melangkah pergi, seolah semua itu bukan apa-apa. Keesokan harinya, kabar tentang kemunculan Bima menyebar cepat. Di ruang guru, di kelas, bahkan di grup pesan singkat antar murid. Semua bertanya, mengapa dia kembali? Untuk apa? Apa dia mau balas dendam? Atau lebih buruk lagi? Namun pihak sekolah mengumumkan secara resmi. Bima kembali dalam program rehabilitasi dan reintegrasi siswa dari Dinas Pendidikan. Ia tidak mengambil kelas biasa, tapi ditugaskan membantu di perpustakaan, kegiatan sosial, dan mendampingi guru BK. Semua dilakukan sebagai bagian dari proses pengembalian ke masyarakat. Banyak yang keberatan. Tapi Bu Retno, kepala sekolah yang baru menjabat tahun lalu, bersikeras. Kalau kita ingin mendidik anak menjadi lebih baik, maka kita harus beri mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Raka menyimak semua itu dari bangku belakang kelas. Tapi yang terus terbayang di kepalanya adalah sosok tinggi besar yang berdiri di antara dirinya dan para penindas. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat, Raka memberanikan diri menghampiri perpustakaan. Di sana, ia melihat Bima sedang menyusun buku-buku tebal di rak tinggi. Raka mendekat perlahan. Tapi belum sempat berbicara, Bima lebih dulu menoleh. Raka, ya. Raka terkejut. Kok tahu nama saya? Aku lihat kamu dari jauh. Kamu sering duduk sendiri. Aku pernah kayak kamu. Tapi juga pernah jadi orang yang nyakitin orang kayak kamu. Raka menatap Bima dengan ragu. Tapi ada kejujuran dalam suara itu. Apa? Kakak marah waktu dikeluarkan dulu, tanya Raka lirih. Bima tersenyum kecil. Marah? Tapi bukan ke orang lain. Ke diri sendiri. Hening sejenak. Aku berubah bukan karena takut hukuman. Tapi karena satu kejadian. Waktu itu, ada adik korban yang datang ke rumah sakit. Bukannya marah, dia malah bilang dia kasihan sama aku. Katanya, orang yang menyakiti orang lain adalah orang yang paling butuh pertolongan. Raka terdiam. Kata-kata itu seperti menembus dinding sunyi yang selama ini ia bangun. Bima menambahkan, dari situ aku sadar. Aku gak mau hidupku cuma jadi luka buat orang lain. Perlahan, percakapan itu menjadi awal. Awal dari hubungan yang tak biasa antara dua pribadi yang pernah berada di dua ujung yang berbeda. Si pendiam yang sering disakiti. Dan sang mantan pembuli, yang kini datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga. Hari-hari berikutnya, Raka sering terlihat di perpustakaan saat jam istirahat. Bukan lagi sendirian di pojok kantin. Ia duduk di meja sudut, kadang membaca, kadang hanya mendengar Bima berbicara sambil menyusun buku. Awalnya hanya sapaan singkat. Lama-lama jadi obrolan ringan. Dan tanpa sadar, Raka mulai merasa nyaman. Mas Bima, ujar Raka suatu siang, apa gak susah berubah dari yang dulu? Bima tersenyum kecil. Ia duduk di kursi seberang Raka. Susah. Tapi lebih susah hidup dalam penyesalan. Raka diam. Menunggu kelanjutan cerita. Aku dulu pikir, kalau orang takut sama aku, berarti aku berharga. Tapi semua itu palsu. Gak ada yang betul-betul peduli. Bahkan teman-teman yang dulu ikut aku langsung pergi waktu aku jatuh. Terus, apa kejadian yang bikin Mas Bima sadar? Bima menghela napas. Pandangannya mengarah ke jendela, ke pohon-pohon rindang di halaman sekolah. Aku pernah mukul anak kelas 11. Namanya Rehan. Waktu itu dia cuma bilang aku egois. Dan aku marah. Aku tonjok dia sampai jatuh. Kepalanya kena lantai. 2 hari. Raka terdiam. Tak menyangka. Waktu di rumah sakit, adik Rehan datang. Masih SMP. Dia bawa bunga kecil. Aku pikir dia mau lempar ke mukaku. Tapi dia cuma bilang, Kak Bima, saya doain semoga cepat sadar. Bima menutup matanya sejenak. Suaranya bergetar, tapi tetap tenang. Dia doain aku. Padahal aku yang bikin kakaknya hampir mati.
Dari situ aku ngerasa betapa kecilnya aku. Dan betapa besarnya luka yang aku buat. Raka merasakan sesuatu dalam dadanya. Hangat, tapi juga pedih. Bima melanjutkan, aku mulai ikut bimbingan. Ngaji, kegiatan sosial, bersihin panti, rawat jenazah. Makin sering aku melihat penderitaan orang lain, makin malu aku sama dosa-dosa sendiri. Di luar, suara bel masuk berbunyi. Tapi di antara mereka, waktu seakan berhenti. Kita semua bisa berubah, Rat, tapi harus mulai dari mengakui kesalahan. Dan belajar dari rasa sakit orang lain. Hari itu, Raka pulang dengan langkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar, diperhatikan. Dan yang paling penting, ia mulai percaya bahwa orang yang pernah jahat pun bisa menjadi pelindung. Namun jauh di lorong sekolah, Gilbran memperhatikan mereka dari balik tembok. Matanya menyempit. Dalam pikirannya, rasa malu dan gengsi berubah menjadi amarah. Dan ia belum selesai dengan Raka atau Bima. Hari-hari berlalu. Hubungan Raka dan Bima makin erat. Di perpustakaan, mereka mulai berdiskusi banyak hal. Tentang buku, kehidupan, bahkan mimpi. Bima bukan hanya seorang penjaga buku. Ia kini menjadi penjaga hati bagi mereka yang pernah merasa tak punya siapa-siapa. Dan kabar itu menyebar. Beberapa siswa yang dulunya pendiam mulai terlihat berkumpul di dekat perpustakaan. Mereka merasa aman di dekatnya. Namun di sisi lain, amarah Gilbran terus membara. Ia merasa harga dirinya diinjak. Dulu, ia adalah raja kecil di sekolah. Kini, ia merasa diremehkan. Terutama oleh satu hal yang tak bisa ia terima, perhatian orang-orang kini tertuju pada Bima. Dan Raka, si anak cupu itu, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Apa hebatnya mereka? Gumam Gilbran penuh dendam. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, Raka diminta guru mengambil dokumen ke ruang UKS. Tapi tak disadarinya, lorong itu sudah sepi. Dan jebakan telah disiapkan. Langkah Raka terhenti saat Gilbran dan 3 orang rekannya menghadangnya. Kita belum selesai, Rat, suara Gilbran berat. Tak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanya niat jahat. Masih pengen jadi pahlawan? Atau mau nunjukin kalau kamu masih tetap pecundang? Salah satu dari mereka mendorong Raka ke dinding. Tasnya jatuh. Kacamata hampir terlepas. Raka berusaha melawan, tapi tangannya terlalu lemah. Namun sebelum satu pukulan pun sempat mendarat, terdengar suara langkah cepat. Lalu tangan kuat menahan lengan Gilbran sebelum bergerak lebih jauh. Cukup. Bima berdiri di hadapan mereka. Matanya tajam. Tapi tak ada emosi meledak-ledak seperti dulu. Hanya ketenangan yang membuat gentar. Gilbran menatapnya sinis. Lo pikir lo pahlawan sekarang? Jangan sok suci, Bim. Kita tahu siapa lo dulu. Bima tak menjawab langsung. Ia menatap lurus ke mata Gilbran. Justru karena aku tahu siapa aku dulu, makanya aku berdiri di sini sekarang. Suasana tegang. Hujan mulai turun lagi. Petir bergemuruh jauh di langit. Lo pikir gue takut sama lo? Tantang Gilbran, suaranya mulai gemetar. Tapi Bima tetap tak bergerak. Gue gak pengen lo takut. Gue pengen lo sadar. Apa lo mau jadi kayak gue dulu? Disisihkan. Ditolak. Ditinggal semua orang. Hening. Murid-murid mulai berdatangan. Mereka mendengar keributan. Salah satu guru juga muncul di ujung lorong. Gilbran melihat sekeliling. Matanya mulai kehilangan keyakinan. Ia mendorong temannya pergi. Kita cabut. Dan mereka pun menghilang di balik lorong sekolah. Raka terduduk. Nafasnya terengah. Tapi ia selamat. Bima mengulurkan tangan. Raka menyambutnya. Hujan membasahi seragam mereka. Tapi hati keduanya terasa hangat. Hari itu, pertempuran besar terjadi. Bukan dengan kekerasan. Tapi dengan keberanian dan tekad untuk tidak mengulangi luka yang sama. Kejadian di lorong UKS menyebar ke seluruh sekolah. Tapi yang mengejutkan semua orang bukan karena Bima datang menghadang, melainkan karena ia tidak membalas dengan kekerasan. Dulu, kalau itu Bima yang lama, pasti udah ada yang masuk ruang BP, bisik salah satu murid di kantin. Namun kini, mereka melihat sosok yang berbeda.
Ketegasannya bukan untuk menekan, tapi melindungi. Tidak ada satupun murid atau guru yang bisa menyangkal bahwa perubahan itu nyata. Raka, yang sebelumnya dianggap tak penting, kini mulai dilihat dengan cara berbeda. Ia tetap pendiam, tapi kini orang-orang mulai menyapanya. Ia bukan lagi bayangan di sudut kantin. Bahkan beberapa murid mulai ikut bergabung saat Raka dan Bima duduk di perpustakaan. Mereka membaca, berdiskusi, dan mendengar cerita-cerita tentang bagaimana Bima menjalani hari-hari kelamnya, lalu berjuang untuk bangkit. Bu Retno pun memperhatikan perubahan ini. Saya ingin kalian tahu, katanya dalam upacara bendera pekan berikutnya, bahwa keberanian sejati bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa menjaga saat ia punya kekuatan untuk menyakiti. Semua mata tertuju pada Bima. Ia berdiri di barisan paling belakang. Diam. Tapi dalam diamnya, banyak hati yang mulai menghormati. Raka berdiri tak jauh darinya. Ia menatap ke depan dengan mata yang kini tak lagi suram. Di sisi lain, Gilbran mulai jarang terlihat. Ia datang ke sekolah, tapi tak lagi berulah. Tidak ada konfrontasi lanjutan. Tidak juga permintaan maaf. Tapi perubahan sekecil itu sudah cukup bagi Bima untuk merasa sedikit lega. Sore itu, Bima dan Raka duduk di halaman belakang sekolah. Angin semilir membawa aroma rumput basah setelah hujan. Mas, kata Raka, dulu saya pikir yang kuat itu yang bisa balas dendam. Bima menatap langit yang mulai memerah senja. Itu yang dulu juga saya pikirkan. Tapi ternyata, yang kuat itu justru yang bisa menahan diri. Raka mengangguk pelan. Kamu udah lebih kuat dari yang kamu kira, Rat. Raka tersenyum kecil. Karena ada yang percaya saya bisa kuat. Dan di momen itu, dua jiwa yang dulu berada di sisi yang berlawanan kini duduk sejajar. Bukan sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai manusia yang sama-sama sedang belajar. Hari Jumat itu, langit Yogyakarta cerah. Angin bertiup lembut di antara pepohonan sekolah. Ada acara pembinaan karakter yang diadakan oleh OSIS dan guru bimbingan konseling. Temanya, jangan takut berubah. Seluruh siswa dikumpulkan di aula utama. Di panggung kecil, beberapa siswa berbagi pengalaman. Raka termasuk salah satunya. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya pernah merasa hidup ini gak adil. Saya diam aja, tapi dia jet. Saya gak ganggu siapa-siapa, tapi tetap dikerjai. Sampai suatu hari, seseorang berdiri di depan saya dan berkata, cukup." Semua mata tertuju padanya. Orang itu bukan pahlawan, tapi seseorang yang pernah jadi seperti mereka yang menyakiti saya. Tapi dia memilih berubah. Dan karena dia, saya juga berubah. Beberapa detik hening. Kemudian, Bu Retno memanggil nama yang membuat suasana seketika sunyi. Bima Rahadian. Langkah Bima terdengar menyusuri aula. Pelan, mantap. Ia berdiri di depan ratusan pasang mata yang pernah melihatnya dengan rasa takut. Tapi kini, yang mereka lihat adalah ketenangan, ketulusan, dan penyesalan yang sudah berubah menjadi kekuatan. Saya Bima, katanya. Saya pernah jadi pembuli. Tak ada keraguan. Tak ada upaya membela diri. Saya pernah menyakiti orang sampai mereka gak mau lagi datang ke sekolah. Saya pernah bikin orang luka, baik fisik maupun batin. Dan saya pikir, itu membuat saya kuat. Ia menunduk sejenak. Tapi kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa menghancurkan. Tapi siapa yang bisa melindungi saat dia punya kekuatan untuk menyakiti. Beberapa siswa mulai tertunduk. Beberapa guru menahan air mata. Bahkan Gilbran, yang duduk di pojok aula, terdiam dengan pandangan kosong. Saya gak minta kalian lupa masa lalu saya. Saya cuma minta biarkan saya membayar dengan masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan pelan terdengar. Lalu meluas. Tanpa komando, hampir seluruh aula berdiri. Bukan sebagai bentuk pengagungan, tapi penghormatan. Bima menoleh ke arah Raka. Ia tersenyum tipis. Raka membalas dengan anggukan pelan. Hari itu, bukan hanya tentang seseorang yang mengakui kesalahannya, tapi tentang seluruh sekolah yang menyaksikan bahwa perubahan itu nyata, bahwa luka bisa sembuh, dan bahwa manusia bisa memilih untuk jadi lebih baik.
Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu di aula. Suasana sekolah berubah. Tidak drastis, tapi terasa. Seolah ada udara baru yang mengalir di antara ruang kelas dan lorong-lorong sekolah. Raka kini lebih sering tersenyum. Ia mulai memiliki teman-teman baru. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat hari-harinya tidak lagi sepi. Bima tetap menjalani tugasnya di perpustakaan. Tapi kini, bukan hanya buku yang ia rawat. Ia menjaga banyak hal, semangat siswa yang mulai tumbuh, ketenangan di antara mereka yang dulu tertindas, dan keberanian bagi mereka yang mulai ingin berubah. Suatu hari, di bangku panjang dekat lapangan, Gilbran duduk sendiri. Ia menatap kosong ke arah lapangan basket yang basah habis diguyur hujan. Langkah kaki pelan mendekat. Bima duduk di sampingnya, tanpa kata. Beberapa detik, hanya suara angin. "Apa lo pikir gue bisa berubah juga?" Suara Gilbran lirih, nyaris tak terdengar. Bima menoleh perlahan. "Gue gak pikir gue tahu lo bisa." Karena gak ada yang lebih paham tentang gelap selain orang yang pernah tinggal di dalamnya. Gilbran menunduk. Tak menjawab. Tapi tak juga pergi. Di kejauhan, bel sekolah berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar kelas. Tawa terdengar. Langkah riuh. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang tak terlihat, namun sangat terasa. Keamanan. Bukan karena ada yang paling kuat, tapi karena ada yang memilih untuk menjaga, bukan menindas. Hari itu, Raka berjalan ke arah Bima dan Gilbran. Ia membawa 3 gelas plastik berisi teh hangat dari kantin. Diberikan satu pada Gilbran, satu pada Bima. Lalu ia duduk di tengah mereka. Tak ada kata, hanya duduk bersama. Diam-diam, sebuah awal baru sedang tumbuh di antara mereka. Bima menatap langit. Dalam hatinya, ia bersyukur, bukan karena ia telah diampuni, tapi karena Allah telah memberinya kesempatan untuk menebus, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Di dunia yang sering memilih keras, ia memilih jadi tempat yang lembut. Tempat berteduh, tempat pulang. Dan di sanalah kekuatan sejati tinggal.